Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menggenggam setiap detak jantung kita, yang mengatur setiap helaian nafas kita, yang rahmatnya tak pernah berkesudahan dan ampunannya terbentang lebih luas dari angkasa raya. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan agung, sang pembawa cahaya dari gulita kebodohan, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah deru kehidupan modern yang serba cepat ini, pernahkah kita merasakan sebuah kelelahan yang bukan sekadar lelah fisik, sebuah kepenatan yang aneh yang tetap ada bahkan setelah kita beristirahat semalaman? Kita mungkin telah meraih banyak hal yang dianggap sebagai simbol kesuksesan oleh dunia. Pekerjaan yang mapan, penghasilan yang lebih dari cukup, lingkaran sosial yang luas. Namun di satu titik, di keheningan malam, saat semua lampu telah padam, hati kita bertanya, mengapa masih ada rasa hampa? Mengapa jiwa ini terasa gelisah? Mengapa ketenangan sejati terasa begitu sulit untuk digenggam? Ini adalah penyakit zaman kita. Sebuah kegelisahan spiritual yang berakar dari satu hal, yaitu hati yang lupa pada pemiliknya. Hati yang kering dari basahnya zikrullah. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam samudra ketenangan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari perjalanan dakwah ini. Mari luangkan sejenak untuk menekan tombol like sebagai tanda kita menghargai kebaikan, tuliskan komentar yang mencerahkan sebagai ladang amal jariah kita, dan tentu saja subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus bersama-sama saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata zikir, mungkin yang terlintas di benak sebagian besar dari kita adalah rangkaian kata-kata tasbih, tahmid, dan takbir yang diucapkan setelah sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tentu itu adalah bagian dari zikir dan itu adalah amalan yang sangat mulia. Namun hakikat zikir jauh lebih dalam dan lebih luas daripada sekadar gerakan lisan. Zikir adalah sebuah kesadaran, sebuah kondisi batin di mana hati kita senantiasa terhubung, senantiasa ingat, dan senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap denyut nadi kehidupan kita. Ia adalah nyawa dari setiap ibadah dan ruh dari setiap amal soleh. Tanpa zikir, sholat kita bisa menjadi sekadar senang, puasa kita bisa menjadi sekadar menahan lapar dan dahaga, dan sedekah kita bisa menjadi sekedar pameran kedermawanan. Zikir adalah benang emas yang merajut setiap amal kita, mengangkatnya dari sekedar rutinitas duniawi menjadi sebuah persembahan suci kepada Ilahi Robbi. Hati manusia pada fitrahnya diciptakan untuk selalu mengingat penciptanya. Seperti halnya ikan yang akan gelisah dan mati jika dikeluarkan dari air, demikian pula hati manusia akan gelisah, resah, dan perlahan-lahan mati secara spiritual jika ia jauh dari zikrullah, jauh dari mengingat Allah. Inilah janji pasti yang Allah sampaikan langsung di dalam kitabnya yang mulia. Sebuah janji yang menjadi jawaban atas segala kegelisahan yang kita rasakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tutma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Perhatikanlah kalimat agung ini, ala bizikrillahi tutma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kata hanya di sini menunjukkan sebuah penegasan yang luar biasa. Allah seakan-akan memberitahu kita, wahai hambaku, jangan kau cari ketenangan di tempat lain. Jangan kau harapkan ketentraman dari harta yang fana, dari jabatan yang sementara, dari pujian manusia yang menipu. Sumber ketenangan yang sejati, yang abadi, yang tidak akan pernah mengecewakanmu, hanya ada padaku.
Kembalilah mengingatku, maka aku akan anugerahkan ketentraman itu ke dalam hatimu. Ketenangan yang dijanjikan di sini bukanlah sekedar rasa rileks sesaat. Ia adalah sakinah, sebuah ketenangan yang kokoh, yang bersemayam di dasar jiwa, yang membuat seorang mukmin tetap tegak meskipun dihantam badai ujian, tetap tersenyum meskipun dunia di sekitarnya luntuh. Inilah buah pertama dan utama dari zikir, sebuah anugerah yang tidak ternilai harganya di dunia yang penuh dengan kecemasan ini. Ketika hati seorang hamba telah mulai basah dengan zikrullah, maka ia tidak hanya mendapatkan ketenangan, tetapi juga sebuah perisai gaib yang melindunginya. Sahabat beriman, musuh kita terbesar, iblis dan bala tentaranya tidak pernah tidur. Misi utama mereka adalah menjerumuskan anak Adam ke dalam kelalaian dan kemaksiatan. Dan senjata utama yang mereka gunakan adalah was-was, bisikan-bisikan keraguan, ketakutan dan syahwat yang mereka hendupkan ke dalam hati. Lalu bagaimana cara kita melawan serangan tak kasat mata ini? Jawabannya adalah dengan zikir. Zikir adalah benteng yang paling kokoh bagi seorang mukmin. Ketika seorang hamba mengucapkan nama Allah, setan akan lari tunggang langgang. Ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan cahaya zikir, maka tidak akan ada ruang bagi kegelapan was-was untuk masuk. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita sebuah amalan yang luar biasa, yaitu zikir pagi dan petang. Ini bukanlah sekadar rutinitas, melainkan sebuah proklamasi spiritual harian. Saat kita membaca zikir di pagi hari, kita seolah-olah sedang membangun sebuah benteng perlindungan di sekeliling kita yang akan menjaga kita dari segala keburukan hingga petang tiba. Dan saat kita membacanya di waktu petang, kita memperbaharui benteng itu untuk menjaga kita sepanjang malam. Setiap kalimat zikir yang kita ucapkan adalah batu bata yang menyusun benteng tersebut. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalimat ini bukan mantra kosong. Ini adalah deklarasi tauhid yang meletakkan seluruh kepercayaan dan perlindungan kita hanya kepada Allah semata. Seorang hamba yang lisan dan hatinya sibuk berzikir, maka ia adalah seorang prajurit yang senantiasa siaga dengan senjatanya, siap mematahkan setiap serangan musuh yang datang. Transformasi yang dibawa oleh zikir tidak berhenti pada aspek batin dan perlindungan saja. Ia akan merambah, mengakar, dan pada akhirnya mengubah seluruh perilaku dan akhlak seseorang. Inilah bukti nyata bahwa zikir itu telah meresap ke dalam jiwa. Zikir yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Bagaimana mungkin lisan yang setiap hari terbiasa mengagungkan nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, masih bisa tega untuk berdusta, menggunjing, atau mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakiti hati saudaranya? Tentu akan terasa sebuah pertentangan yang hebat di dalam dirinya. Bagaimana mungkin tangan yang terbiasa bertasbih, menghitung pujian-pujian untuk Allah, masih tega digunakan untuk mengambil hak orang lain, untuk berbuat curang, atau untuk menyakiti sesama makhluk? Cahaya zikir akan menuntun setiap anggota tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan keriduannya. Ia akan mengubah cara kita memandang dunia. Ketika melihat keindahan alam, lisannya spontan berzikir. Masya Allah, subhanallah, sebuah pengakuan atas keagungan Sang Pencipta. Ketika mendapatkan nikmat, hatinya berbisik, alhamdulillah, sebuah rasa syukur yang mendalam. Ketika menghadapi kesulitan, jiwanya tegar sambil berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebuah kepasrahan total kepada takdirnya. Ketika tak sengaja melakukan kesalahan, ia segera tersadar dan beristighfar, Astaghfirullahaladzim, sebuah penyesalan dan permohonan ampun. Hidupnya menjadi sebuah rangkaian zikir yang tak terputus. Setiap peristiwa, baik suka maupun duka, menjadi sarana baginya untuk semakin mendekat dan semakin ingat kepada Allah. Inilah puncak keindahan, ketika zikir tidak lagi menjadi amalan di waktu-waktu tertentu, tetapi telah menjadi nafas dari seluruh kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang mencapai tingkatan ini dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uban wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Artinya,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Inilah level tertinggi dari zikir, yaitu ketika kesadaran akan Allah telah menyatu dengan setiap aktivitas kita. Saat kita berdiri bekerja, kita ingat bahwa Allah lah yang memberi kita kekuatan. Saat kita duduk beristirahat bersama keluarga, kita ingat bahwa Allah lah yang menganugerahkan cinta dan kasih sayang. Bahkan saat kita berbaring hendak tidur, kita ingat bahwa kepada Allah lah jiwa kita akan kembali. Zikir yang seperti ini akan mengubah seluruh aktivitas kita yang bersifat duniawi menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Bekerja menjadi ibadah, makan menjadi ibadah, bahkan tidur pun menjadi ibadah, karena semuanya dilakukan dalam bingkai kesadaran dan ingatan kepada Sang Pencipta. Inilah esensi dari kehidupan seorang mukmin, yaitu menjadikan setiap detik hidupnya sebagai sebuah persembahan cinta kepada Tuhannya. Dan semua itu dimulai dari satu hal yang sederhana namun sangat dahsyat, yaitu membiasakan hati dan lisan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jelaslah sudah bagi kita bahwa zikir bukanlah sekadar ritual pelengkap ibadah. Ia adalah detak jantung keimanan kita. Ia adalah sumber ketenangan abadi di tengah dunia yang fana. Ia adalah perisai kokoh yang melindungi kita dari bisikan jahat. Dan ia adalah pupuk yang menyuburkan pohon akhlak mulia di dalam diri kita. Di dunia yang terus-menerus menarik kita ke dalam kelalaian, zikrullah adalah tali penyelamat yang harus kita genggam erat-erat. Jangan biarkan hati kita mengkering. Jangan biarkan jiwa kita tersesat dalam kegelisahan. Basahilah ia setiap saat, setiap waktu dengan puji-pujian kepadanya. Mulailah dari yang sedikit namun konsisten dan rasakanlah bagaimana cahayanya perlahan-lahan akan menyinari setiap sudut gelap dalam hidup Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang ahli zikir, yang hatinya senantiasa tentram dengan mengingatnya, dan yang lidahnya tak pernah lelah mengagungkan namanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pemberat timbangan amal kita kelak. Insya Allah di video selanjutnya kita akan lebih dalam membahas tentang bagaimana cara membangun kebiasaan berzikir secara praktis di tengah kesibukan kita sehari-hari. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.